Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prilly Safa Marwa dengan NIM A1C22039 akan menjelaskan contoh soal mengenai masalah transformasi dengan metode Norwest Corner dan metode batu loncatan. Nah, di sini sudah terdapat contoh soalnya, yaitu suatu perusahaan akan mendistribusikan pupuk dari 3 pabrik ke pasar. Tentukan biaya transportasi dan kombinasi alokasi distribusinya. Jika kapasitas suplai pabrik dan jumlah demand pasar serta biaya transportasi per unit adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah terdapat datanya, maka kita selesaikan dengan solusi awalnya menggunakan metode NW Corner. Nah, metode NW Corner ini langkah penyelesaiannya yaitu kita selesaikan terlebih dahulu sel yang terletak pojok kiri paling atas, yaitu sel ini, di mana yang kita ketahui permintaan dari pasar 1 yaitu 150, sedangkan suplai barang dari pabrik A yaitu 120. Nah, kita masukkan semua semua nilai barang ini ke sel ini 120. Nah, di sini maka tersisa di sini yaitu 30. Nah, kita ambil suplai barang dari pabrik B ke baris ini, yaitu kan sisa 30 lagi. Jadi ini 30 dan ini tersisa 50. Ini habis, ini juga habis. Maka ini tidak lagi dan ini juga kosong. Selanjutnya kita selesaikan sel yang di bagian ini saja. Nah, di mana pabrik B tersisa suplai barangnya yaitu 50. Jadi kita masukkan semua nilainya ke sini, dan di sini sedangkan permintaan dari pasar 2 yaitu 70. Maka di sini tersisa 20 lagi. Nah, di sini kita ambil suplai barang dari pabrik C yaitu 20. Nah, di sini tersisa yaitu 60 dan ini sudah habis. Maka ini habis. Dan kita selesaikan lagi sel yang ini. Karena sisa barang dari pabrik C yaitu 60 dan permintaan dari pasar 3 yaitu 60, maka semua suplai barang dari pabrik C kita masukkan ke sini. Nah, setelah dapat semua ini, maka kita cari apa ya? 120, yang ini kita kalikan dengan 8 ditambah 30 ini kita kalikan dengan 15. 30 dikali 15 ditambah 50 dikali 10. 50 kali 10 ditambah 20 dikali 9 ditambah 60 dikali 10. Maka hasilnya yaitu 2690. Maka total biayanya yaitu total biaya transportasinya yaitu 2690. Selanjutnya kita cari nilai optimumnya dengan menggunakan metode batu loncatan. Di sini sudah terdapat datanya. Langkah
Pertama, menggunakan metode batu loncatan itu yaitu kita perumpamakan daerah sel kosong ini yaitu air, dan yang bernilai ini batu. Nah, untuk mencarinya adalah jika di sini sel kosongnya ada A2, A3, B3 dan C1. Nah, kita mulai dengan A2. Dari 5 ini kita ke bawah, habis itu kita ke samping, kembali ke atas, dan kembali ke titik awal. Berarti A2 itu yaitu kita masukkan nilai yang ini, berarti ini positif, ini negatif, ini positif, dan ini negatif. Berarti ini 5 dikurang 10 ditambah 15 dikurang 8. Berarti ini nilainya sama dengan 2. Selanjutnya kita cari A3, sama seperti mencari nilai A2 tadi. Kita mulai titik awalnya di sini, selanjutnya kita bergerak ke bawah. Habis itu kita ke sini, selanjutnya ke 6, ke sini. Setelah itu kita ke sini, langsung ke sini, habis itu kembali ke titik awal. Berarti ini positif, ini negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Berarti ini 6 dikurang 10 ditambah 9 dikurang 10 ditambah 15 dikurang 8. Hasilnya adalah 2. Nah, A3 nya sudah dapat, kita lanjut dengan mencari nilai B3. B3-nya kita mulai dari titik awalnya di sini, selanjutnya ke bawah. Setelah ke bawah kita ke samping, ke kiri. Setelah itu kita ke sini dan kembali ke titik ini. Berarti positif, ini negatif, positif, negatif. Berarti 12 dikurang 10 ditambah 9 dikurang 10 sama dengan 1. Selanjutnya C1. C1 ini titik awalnya ini berarti 3, kita ke atas, terus ke samping, ke bawah, dan kembali ke titik awal. Berarti ini positif, negatif, positif, negatif. Ini 3 dikurang 15 ditambah 10 dikurang 9. Jadi ini negatif 11. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita pilih nilai negatif terbesarnya, yaitu nilai C1. Nah, di sini C1-nya itu kan dari dari titik awalnya 3, terus 15, 10, dan 9. Nah, kita ketahui nilai negatifnya kan di sini. Jadi kita pilih nilai negatif kecilnya, yaitu adalah 20. Berarti kita buatkan saja di sini perumpamaannya.
Berarti di sini nilainya yaitu ini kita tambahkan, ini tambah, berarti kita tambahkan dengan 20. 20 ini kita kurangkan dengan 20, berarti ini 10. Ini kita tambahkan dengan 20, berarti ini 70, dan ini kita kurangkan dengan 20, berarti ini habis. Nah, selanjutnya hasil dari ini kita ulang kembali hitungannya ke data yang baru. Kita masukkan data yang tadi, yaitu ini kan jadi 120. Yang tadi tuh ini kita masukkan ke sini, berarti 20, 10, ini kan 0. Jadi ini enggak ada. Terus ini tadi nilainya 70. Jadi ini tetap tadi 120. Dan ini 60. Kita lanjutkan dengan hitungan selanjutnya. Di sini sel kosongnya ada A2, A3, B3, dan C2. Langkah pertama kita cari dulu A2-nya. A2-nya kita mulai dari titik awalnya ini, selanjutnya kita ke sini, setelah itu ke sini, habis itu ke sini dan ke sini. Berarti ini positif, negatif, positif, negatif. Yang kita lihat adalah nilai yang di sini. Berarti ini 5 dikurang 8 ditambah 15 dikurang 10 sama dengan 2. Selanjutnya nilai A3, sel kosong A3. A3 ini kita mulai dari titik awalnya sini, selanjutnya kita bergerak ke sini, selanjutnya ke sini, setelah itu ke sini, dan kembali ke titik tujuan. Itu berarti ini positif, negatif, positif, negatif. Berarti ini 6 dikurang 8 ditambah 3 dikurang 9, berarti nilainya ini salah teman-teman, min 10, negatif 10, berarti ini 9. Selanjutnya kita mulai dengan hitungan mencari sel kosong B3. B3 ini yaitu titik awalnya di sini, selanjutnya kita ke sini, setelah itu kita ke bawah, selanjutnya ke sini dan kembali ke titik tujuan. Berarti ini positif, negatif, positif, negatif. Positif 12 dikurang 15 ditambah 3 dikurang 10, yaitu sama dengan negatif 10. Selanjutnya mencari nilai C2. C2-nya kan masih kosong, jadi kita cari dulu nilainya. Dari 9 ini kita ke C2 ini kan, berarti dari sini ke atas, setelah itu kita ke samping, ke bawah, dan kembali ke titik tujuan. Berarti ini positif 9 dikurang 10 ditambah 15 dikurang 3, berarti sama dengan 11. Nah, di sini kita lihat nilai negatif terbesarnya yaitu ada di B3. Nah, jalur B3 tadi adalah mana B3 ini kan. Jalur B3 tadi kan 12 ke sini, dan ke sini. Berarti ini positif, negatif, positif, negatif. Berarti kita lihat nilai negatif terkecilnya yaitu ada di 10. 10 sini. Berarti ini nilainya yaitu ini kita tambahkan dengan 10, ini kita kurangkan dengan 10 berarti habis, ini kita tambahkan dengan 10 jadi 30, ini kita tambahkan dengan 10 jadinya 70.
Kita lanjut dengan hitungan selanjutnya. Di sini terlihat sel kosongnya yaitu A2, A3, B1, dan C2. Nah, pertama kita cari dulu nilai A2-nya. A2 sama dengan berarti titik awalnya di sini. Selanjutnya kita bergerak ke sini. Setelah ke sini kita lanjutkan ke bawah. Selanjutnya kita ke samping ini. Selanjutnya ke atas, ke samping, dan kembali ke titik tujuan. Berarti sini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif 5, negatif 8, ditambah 3, dikurang 10, ditambah 12, dikurang 10. Nilainya adalah negatif 8. Selanjutnya kita cari sel kosongnya A3. Titik awalnya di sini, berarti kita ke titik ke sini. Selanjutnya ke bawah. Selanjutnya ke sini dan kembali ke titik tujuan. Yaitu ini positif, negatif, berarti positif 6, negatif 8, ditambah 3, dan ini negatif 10, berarti sama dengan negatif 9. Selanjutnya sel kosong B1. Titik awalnya di sini. Berarti kita ambil ke bawah. Lanjut ke sini, ke sini, ke sini, kembali ke titik tujuan. Berarti positif, negatif, positif, negatif. 15 dikurang 3 ditambah 10 dikurang 12. Berarti nilainya 10. Selanjutnya kita hitung sel kosong C2. Yaitu titik awalnya di sini, kita ke negatif 10 ini ke kanan, bergerak ke atas, ke samping, dan kembali ke titik tujuan. Berarti ini positif, positif, dan negatif. Berarti ini 9 dikurang 10 ditambah 12 dikurang 10 sama dengan 1. Nah, kita lihat nilai negatif terbesarnya ada di A3. Berarti A3 ini jalurnya tadi ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Berarti ini positif dan negatif, positif, negatif. Negatif terkecilnya ada di 50. 50 ini kan, berarti ini kita tambahkan dengan 50 langsung saja di tabel yang baru. 50. Selanjutnya ini kita kurangkan dengan 50 jadinya 70. Selanjutnya ini kita tambah dengan 50 jadi 80. Dan ini 50 dikurang 50 yaitu 0. Berarti ini kosong ya. Jadi ini kita masukkan jalur bukan A3-nya, berarti ada 70 dan 10. 70 dan 10. Nah, langkah berikutnya kita evaluasi lagi nilai sel kosongnya, yaitu ada A2, B1, C2, dan C3. Pertama kita cari dulu nilai A2-nya. A2 titik awalnya di sini. Berarti kita dari 5 ini ke 6, ke sini, terus ke sini, ke sini, dan ke sini. Berarti ini positif, negatif, positif, negatif. Berarti 5 dikurang 6 ditambah 12 dikurang 10. Hasilnya adalah 1.
Selanjutnya dari A2 ini kita evaluasi sel B1. Jalur B1-nya titik ini kita ke sini, ke sini, dan ke sini. Kembali ke titik tujuan. Oh iya teman-teman, jadi saya mau bilang kita boleh melompati satu baris dan satu kolom. Jadi ini positif negatif 15 dikurang 12, dan ini ditambah 6 dikurang 8, jadinya yaitu 1. Selanjutnya nilai evaluasi nilai C2. C2 nya berarti titik ini kita bergerak ke atas, setelah itu ke samping, ke atas, ke samping ini, ke sini, dan kembali ke titik tujuan ini. Berarti positif negatif positif negatif positif negatif, jadinya ini positif 9, negatif 10 ditambah negatif 2 tambah 12 dikurang 6 ditambah 8 dikurang 3, itu sama dengan nilainya 10. Selanjutnya evaluasi nilai sel C3. Titik ini berarti kita bergerak dari sini ke atas, terus ke samping ini, setelah itu ke sini dan ke sini. Positif negatif positif negatif. Ini 10 dikurang 6 ditambah 8 dikurang 3. Jadi hasilnya adalah 9. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya yaitu positif semua. Jadi nilai optimumnya adalah, berarti ini nilai optimumnya, berarti 70 dikali 8 ditambah 50 dikali 6 ditambah 70 dikali 10 ditambah 10 dikali 12 ditambah 80 dikali 3, yaitu hasilnya adalah 1920. Jadi nilai optimumnya menggunakan metode batu loncatan yaitu 1920. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.